Saya Pendeta Sandi Nugroho, saya bersyukur sekali untuk Bapak Gembala, Bapak Petrus yang mengizinkan saya melayani. Saya seringkali dihubungi Pak Petrus, kok cuman lewat saja ini ke Timor Leste, Atambua tidak pernah dikunjungi. Beberapa waktu saya mampir hanya untuk makan, tetapi saya rindu juga ini menjadi penginjilan kami jauh-jauh dari Jakarta. Beberapa waktu yang lalu kami melayani di Soe dan puji Tuhan ada 1.300 anak menyerahkan diri untuk menjadi hamba Tuhan dan menjadi penginjil dan misionari. Saya kira saya imani dan kita semua percaya bahwa tanah Timor adalah tanah Injil. Amin Bapak Ibu. Kita harus terus doakan dan percaya dan imani bahwa tanah Timor adalah tanah Injil. Mungkin banyak orang berkata, apakah karena kemiskinan orang berpindah agama? Saya katakan bukan karena kemiskinan orang pindah agama. Yang pertama karena tidak dimuridkan dengan baik. Yang kedua karena tidak digarami oleh gereja. Sehingga ini tugas kita, jangan sampai kejadian seperti di pulau lain, di kota lain, provinsi lain. Kita harus imani dan percaya bahwa tanah Timor adalah tanah Injil. Katakan samping kanan kirimu, itu tugas kita. Itu tugas Katong yang harus berjuang sama-sama supaya tanah Timor tetap tanah Injil. Saudara, saya kira di seluruh pulau dan seluruh provinsi di seluruh Indonesia tidak ada yang namanya air jadi anggur. Dan itu hanya di NTT. Tidak ada kisah di dunia ini setelah Petrus berjalan di atas air, tidak ada pendeta lain. Dan kita mendengar dari Amerika, Eropa hanya pendeta Meltari yang pernah kedua kali berjalan di atas air setelah Petrus. Saya kira tanah ini adalah tanah yang diberkati Tuhan. Tanah ini adalah tanah yang Tuhan sudah jadikan Bapak Ibu. Sehingga kita punya tanggung jawab yang besar untuk menggarami setiap keluarga kita. Ada mungkin orang berkata, Pak, saya melayani Tuhan. Saya rajin, suami dan istri melayani Tuhan. Kenapa anak saya kok tiba-tiba jatuh dalam narkoba, minum minuman keras, lalu mereka hidup dalam pesta pora? Kenapa? Padahal kami sudah melayani Tuhan. Apa yang kurang dari kami? Tidak menggarami mereka dengan baik. Kalau kita menggarami anak kita dengan baik, maka saya percaya bukan hanya saudara melayani Tuhan, tetapi anakmu, cucumu, cicitmu akan dipakai dan melayani Tuhan. Siapa yang mau dipakai melayani Tuhan? Saudara, karena kebaikan Tuhan saat ini saya minta maaf mungkin beberapa waktu kami tidak melayani di Atambua. Tetapi saat ini puji Tuhan saya menggembalakan di Gunung Sahari Utara, Jalan Raja Wali Selatan 1, di Kapuk Jalan Peternakan. Ini cukup unik karena 1.500 kakak itu orang Flores semua. Jadi ini tanah sengketa, ada banyak Cina Benteng dan semua orang Flores, dan puji Tuhan kami membangun gereja di sana. Dan karena kebaikan Tuhan kita memberi makan 1.500 kakak. Dalam sembako, dalam apapun membantu mereka. Nah puji Tuhan ada namanya premannya namanya Bobby. Bapak Ibu, dia orang Dili, dia megang wilayah daerah Cengkareng, sudah bertobat. Dia tinggalkan Yesus, berpindah agama karena istrinya di COVID mau meninggal, ketemu Yesus. Dan akhirnya bertobat kembali ketemu Yesus. Dan beberapa waktu bertemu dengan kami bertobat dan mendukung pelayanan. Tapi kerinduan kami kalau bertobat pekerjaan yang lama ditinggalkan. Kan tidak mungkin bertobat tapi masih jadi debt collector Bapak Ibu ya. Jadi preman sana sini. Kalau bertobat pekerjaan yang lama harus ditinggalkan. Kata bertobat unik. Yang pertama adalah meninggalkan segala dosa. Yang kedua berbalik kepada Tuhan. Yang ketiga hidup dalam kebenaran. Saya percaya Alkitab fungsinya ada 4. Yang pertama mengajar. Yang kedua menyatakan kesalahan, yang ketiga memperbaiki kelakuan, yang keempat harus kita lakukan yaitu mengerjakan apa yang menjadi kehendak Bapa. Siapa yang beruntung punya Tuhan Yesus? Boleh lambaikan tangan. Setiap kita pasti beruntung. Tapi kalau pertanyaannya dibalik Bapak Ibu, apakah Tuhan Yesus beruntung punya manusia model seperti kita? Nah ini yang harus kita pikirkan di dalam hidup kita. Pertobatan dalam bahasa sebenarnya katakan metanoia, perubahan akal budi, perubahan pikiran. Kalau pikiran kita mulai memikirkan Kristus, maka hati kita akan tertuju pada Kristus dan langkah hidup kita tertuju kepada Kristus.
Karena kebaikan Tuhan, Tuhan izinkan saat ini ada 3 gereja kami rintis dan sedang membangun gereja keempat daerah Kabupaten Bogor, daerah Parung Panjang, dan tidak ada orang Kristen, puji Tuhan di sana Bapak Ibu. Dan puji Tuhan kami diterima dengan baik, dalam 3 tahun ini pembangunan berjalan dengan baik. Saya percaya tugas gereja, firman Tuhan berkata, sejahterakan kota di mana engkau dibuang, sebab kesejahteraan kota itu adalah kesejahteraanmu. Sejahterakan kota di mana gerejamu berada, karena kesejahteraan kota itu menjadi kesejahteraan gerejamu juga. Saya percaya gereja, fungsi gereja. Kalau orang berkata, apa itu gereja? Pemuritan. Tidak ada yang lain. Fungsi gereja adalah memuridkan. Jangan sampai anak cucu kita dimuridkan oleh dunia, tetapi gereja harus memuridkan anak dan cucu kita. Saudara, sebelum saya masuk dalam tema iman yang mendatangkan mujizat, tentu hari-hari ini kita hamba Tuhan harus bisa menjawab, kenapa Israel berperang dengan Palestina? Saya mau katakan Israel tidak sedang berperang dengan Palestina, tetapi Israel berperang dengan Hamas, Bapak Ibu. Pada kemarin hari Sabat tanggal 7 Oktober tiba-tiba Hamas menyerang dengan ratusan roket dan juga memasuki wilayah Israel dan juga menembaki beberapa orang Israel dan hampir ribuan orang terluka dan beberapa meninggal. Pada saat itu kita tahu Hamas menembaki orang yang sedang dalam konser musik. Jadi pada saat itu Israel tidak siap. Ya, lalu balasannya dari kedua belah pihak, Israel menyerang kembali dan akhirnya nyawa ribuan orang saat ini meninggal. Hamas sebetulnya adalah milisi Palestina, garis keras yang mau menghapus Israel dari peta dunia. Mereka berkuasa di bagian Gaza, yaitu Israel agak selatan. Kalau saudara lihat petanya itu Israel agak selatan, ya. Seharusnya yang berkuasa bukan Hamas, karena politik yang berkuasa, parlemen yang berkuasa pada saat ini adalah Fatah. Fatah presidennya adalah Muhammad Abbas. Presiden Muhammad Abbas mengatakan bahwa Hamas yang menyerang Israel saat ini adalah bukan bagian dari Palestina. Sedangkan kita lihat media Indonesia saat ini mengatakan Israel menyerang Palestina. Palestina mengatakan bahwa Hamas bukan bagian Palestina. Hari-hari ini jangan percaya media yang mengabarkan tentang Israel menyerang Palestina. Saya percaya Israel sedang menggempur barisan Hamas supaya terpukul mundur dan juga dikalahkan. Kenapa seperti ini? Kita melihat partai yang berkuasa adalah Fatah, di mana mereka lebih menguasai Ramallah. Ramallah itu tepi barat Israel. Justru Ramallah di daerah Fatah ini, parlemen Fatah ini, mereka sedang berjuang supaya berdamai tapi tidak menggunakan jalur kekerasan. Dan itu adalah Palestina yang sesungguhnya saat ini, dan partai ini dipimpin oleh Yasser Arafat pada saat ini. Apakah kita hamba-hamba Tuhan harus menjawab jika ada pertanyaan, Pak, apakah Alkitab dalam perjanjian lama dan perjanjian baru membahas tentang Hamas dan kota Gaza? Saya katakan di Alkitab ada. Kalau kita membuka dalam Kejadian 6 ayat 11. Kejadian 6 ayat 11, mari kita buka sama-sama. Adapun bumi itu telah rusak di hadapan Allah dan penuh dengan kekerasan. Dan kata kekerasan di sini dalam bahasa sebenarnya, bahasa Inggrisnya dalam kata violence, yaitu berasal dari kata Ibrani adalah Hamas. Jadi dalam perjanjian lama ternyata sudah ada kata Hamas, yaitu adalah kekerasan atau violence dalam Kejadian 6 ayat 11. Kata Gaza juga banyak tertulis dalam perjanjian lama. Sebuah kata, sebuah kota yang sangat tua pada saat itu. Dan ayat mencatat tentang Gaza yaitu ada dalam Amos 1 ayat 6 sampai 7. Kalau saudara baca ayat Amos 1 ayat 6 dan 7 berkata seperti ini. Beginilah firman Tuhan, karena 3 perbuatan jahat Gaza, bahkan 4, aku tidak akan menarik kembali keputusanku, oleh karena mereka telah mengangkut ke dalam pembuangan suatu bangsa seluruhnya untuk diserahkan kepada Edom.
Aku akan melepas api ke dalam tembok Gaza sehingga purinya dimakan habis. Peristiwa ini sering terjadi dalam sejarah masa pendudukan Yunani dan juga Romawi, tetapi juga masa kini pun juga sedang terjadi. Pertanyaan yang besar mungkin saat ini menjadi pertanyaan kita orang percaya, apakah perang antara Hamas dan Israel itu dinubuatkan dalam Alkitab? Saya katakan perang yang terjadi saat ini bisa mengakibatkan perang dunia ketiga jika yang pertama Amerika ada di pihak Israel dan negara-negara lain pun Eropa juga membantu. Inggris, Portugis, Prancis pasti akan ada dalam pihak Israel. Palestina akan ada dalam pihak Rusia, Cina, dan beberapa negara Iran atau negara Muslim bersatu, mereka akan ada dalam Palestina. Akan menjadi perang dunia ketiga kalau mereka semua bersatu. Tapi kita anak-anak Tuhan harus berdoa supaya Israel dan Palestina berdamai. Orang berkata, Pak, ngapain doain Palestina? Sebab ada kubu Palestina yang baik. Di Palestina itu bukan semua orang jahat, tetapi juga ada gereja di sana. Ada orang-orang Kristen, ada orang-orang Katolik. Ya, kita tentu sedih kenapa Bapak Jokowi beberapa waktu lalu mengutuki Israel. Sebab Alkitab berkata, siapa yang memberkati Israel siapa yang mengutuk Israel akan, orang Kristen harus berdoa memberkati Israel. Kalau dalam perjanjian baru kata Isra adalah prince, Isro, El adalah Elohim. Saya dan saudara adalah pangeran dan putrinya Tuhan. Amin Bapak Ibu. Saya dan saudara adalah Israel barunya Tuhan. Kalau kita belajar peta akhir zaman, tentu gereja harus mempersiapkan tentang pengetahuan akan akhir zaman. Supaya kita tahu apa yang terjadi di masa depan mendatang. Tuhan Yesus pun sudah mengatakan dalam Matius 24 ayat 6 dan 7. Matius 24 ayat 6 dan 7. Kamu akan mendengar deru perang atau kabar-kabar tentang perang. Namun berawas-awaslah, jangan kamu gelisah. Katakan samping kanan kirimu, tidak perlu gelisah. Amin Bapak Ibu. Ini perkataan Tuhan Yesus sendiri loh. Kita dengar perang, kita akan melihat bom, kita akan melihat di TV, viral segala macam. Tapi Tuhan Yesus berkata, jangan kamu gelisah. Sebab semuanya itu harus terjadi. Tetapi itu belum kesudahannya. Sebab bangsa akan bangkit melawan bangsa dan kerajaan melawan kerajaan. Akan ada kelaparan dan gempa bumi di berbagai tempat. Saya percaya Tuhan memakai Pak Jokowi untuk mempersiapkan ada banyak sekali bendungan di seluruh Indonesia. Di NTT dibangun berapa? Ada berapa? Ada berapa? 6, 5. Kalau tidak salah ada lagi yang akan dibangun satu lagi ya. Kenapa bendungan dibangun? Supaya ada air dan pertanian tetap berjalan dengan baik. Saya lihat di NTT ini tidak hujan berbulan-bulan, tapi sayuran, buah-buahan tetap bisa panen dengan luar biasa. Apalagi kalau hujan, berarti curah hujannya baik, pasti akan makin berbuah dan diberkati Tuhan dengan luar biasa. Amin Bapak Ibu. Nah saya berdoa, saudara tidak perlu takut kelaparan. Sebab orang NTT itu tidak akan pernah kelaparan. Cukup datang ke tetangga pasti dikasih makan. Apalagi kalau datang ke tetangga sehari 3 kali. Pas jam makan. Ini kelihatannya bukan mau datang, ini tidak tahu diri saudara. Tapi saya melihat di Kupang tidak ada pemulung. Karena semua diberkati Tuhan. Katakan samping kanan kirimu, kelihatannya NTT ini tanah perjanjian. Penuh susu dan madu, amin. Ya, di rumah mertua saya sedang panen madu. Ya, saya disuruh makan madu yang masih dari sarangnya. Saya belum pernah makan Bapak Ibu ya. Saya makan ternyata enak juga, luar biasa. Jadi saya percaya NTT ini kalau saya pergi ke Israel, tanahnya bentuk-bentuknya samalah. Batu karang seperti ini, seperti Israel. Jadi saya berdoa bukan hanya Soe mengalami mujizat, tapi kita persekutuan doa gereja-gereja di Atambua
harus berdoa supaya keajaiban dan mujizat Tuhan terjadi juga di tempat ini. Amin Bapak Ibu. Siapa yang percaya bahwa mujizat Tuhan akan terjadi di dalam buah? Kita adalah penjaga api. Kita harus bersama-sama menjaga api. Saya berkomitmen dengan istri, panggilan kami adalah rasul. Dari 3 gereja yang sudah kami rintis, ini adalah gereja ke-6. Dan kami menyerahkan kepada anak-anak rohani kami. Kami sedang mau masuk ke Singapura untuk membangun gereja. Dan puji Tuhan ada tempat yang diberikan di sana. Dan kami mungkin bulan depan akan mulai. Dan kami dan istri akan pindah ke Singapura. Istri saya menyelesaikan MTH-nya. Mungkin kami akan mengambil sekolah juga di sana. Dan kerinduan kami cuma satu. Waktu kami melayani di Singapura, yang kami layani semua ternyata jemaatnya orang Timur Bapak Ibu ya. Coba keluar dari Timur, membawa istri saya keluar dari Timur ke Jakarta, jemaat juga orang Timur. Ke Singapura pun Tuhan kirim juga orang Timur Bapak Ibu ya. Jadi dimanapun kelihatannya Timur itu dekat dengan Beta Puhati. Saya orang Solo menikah dengan orang Belu dan hari ini menjadi orang Timur. Ya Bapak Ibu ya. Saudara, kalau kita lihat satu hal yang luar biasa, ya, kita harus belajar peta akhir zaman dalam Alkitab. Kita sudah mendengar kabar bahwa Rusia menginvasi atau sedang menduduki Ukraina. Bahkan saya mendengar dari kabar-kabar yang tidak kalah jauh dari informan atau intelijen, ya, sebuah negara yang cukup kuat, bahwa Taiwan sebentar lagi akan dicaplok oleh Cina. Tetapi kabar yang mengejutkan hari ini yang tidak pernah masuk dalam intelijen adalah Hamas berperang dengan Israel. Perang di dunia besar ini akan berpengaruh kepada akhir zaman dan sesuai dengan apa yang Alkitab katakan. Yang pertama adalah perang Gog Magog. Kalau kita lihat dari garis lurus di atas Israel itu ada Iran. Saudara akan melihat negara Islam akan bersatu dan menyerang Israel. Di atas Iran ada Rusia. Itu adalah perang Gog Magog di utaranya Israel. Perang yang kedua adalah perang Harmagedon. Perang Harmagedon itu dalam Wahyu 16 ayat 16, saudara bisa baca di rumah. Wahyu 9 ayat 16. Perang Gog Magog itu ada dalam Yeskiel 38 dan 39. Nanti saudara bisa teliti sendiri. Kalau saya jelaskan cukup panjang. Dan Israel akan menjadi pusat dari segala peperangan itu. Dan itulah perang akhir di mana kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali. Saya percaya kita bukan penyambut kapan tiba detailnya waktu bulannya Tuhan datang. Tetapi kita tim sukses penyambut kedatangan Tuhan kedua kali. Artinya sebelum Tuhan datang kita harus berbuah nyata. Katakan samping kanan kirimu, jangan buah plastik. Tapi berbuah manis dan nyata. Amin Bapak Ibu. Ada banyak orang mengatakan, wah saya berbuah, tapi buah plastik, sayang sekali. Yang kita mau buah itu bisa dilihat. Orang kan kalau ketemu kita cuma 2. Yang pertama seneng, yang kedua enek Bapak Ibu ya. Ya itu aja. Kira-kira orang ketemu saudara seneng atau enek Bapak Ibu? Nah itu. Kita itu berbau harum atau berbau tidak harum, itu saja. Saya percaya kekristenan kita itu dilihat bukan kita melihat diri sendiri. Yang paling sulit hari-hari ini adalah kesombongan rohani. Kesombongan rohani ini seperti bau mulut dan bau ketek yang orangnya gak bisa cium diri sendiri. Betul gak Bapak Ibu? Orang kalau bau badan sama bau mulut itu diri sendiri gak bisa cium. Saya percaya Leni pernah ikut saya berapa lama ya? Hampir 2 tahun. Kita banyak anak-anak Papua Leni ya. Ya Leni seringkali nasihatin adik-adiknya. Karena adik-adik kita ini baunya minta ampun Bapak Ibu. Kita udah suruh mandi, bahkan kalau perlu rinso pun rendam di situ. Tapi enggak rasa, saya tidak rasa bau Bapak. Teman-temanmu yang lain rasa bau. Ya seperti itu, kesombongan rohani itu membawa kita seperti bau mulut dan juga bau badan yang kita tidak sadar. Disitulah kita harus terus belajar. Siapapun yang menyampaikan firman, kita harus terus belajar. Saya berdoa,
akan ada banyak anak-anak SMP, SMA akan menginjil di Atambua ini. Akan saling menginjili satu dengan yang lain. Seperti kegerakan 65 di NTT, begitu banyak kebangunan rohani, anak-anak kecil dipakai Tuhan. Saya berdoa itu juga terjadi di Atambua. Anak-anak saudara akan dipakai menginjili satu dengan yang lain, membawa firman. Sekalipun secara usia mereka dikatakan tidak layak, ingusan, tetapi secara buah roh mereka nyata. Dan saya berdoa, Atambua menjadi tempat kebangunan rohani, bahkan lebih daripada Soe. Siapa yang rindu seperti itu? Saya percaya ini bisa dibangun jika dengan doa, pujian penyembahan, pengenalan akan firman, pemuritan, dan juga persatuan gereja-gereja. Kita tentu sedih dari kisah yang terjadi di NTT. Begitu banyak penghijauan terjadi. Kita mulai mengejar misi. Saya kira kalau orang Atambua bermisi ke Jakarta salah alamat. Kalau misi ke Jakarta itu jalan-jalan bukan misi. Ya, saya berdoa orang Atambua bermisi ke Tuamese, ke daerah-daerah yang tidak ada listrik, benar-benar miskin. Sebelum pedagang-pedagang dari luar Jawa itu datang, kita datang ke sana dan memberikan pusat pelatihan. Bukan bicara gereja, bukan bicara kepentingan, tetapi bagaimana mereka dimuridkan dan digarami dengan benar. Ini adalah tugas kita. Jangan sampai NTT menjadi hijau, tapi kita imani tanah Timor adalah tanah Injil. Katakan bersama saya, tanah Timor adalah tanah Injil. Kita harus berjuang. Dan saya percaya beberapa teman saya mengatakan, lalu gimana yang pindah-pindah itu? Teman saya bilang, biar saja mereka pindah, tetap makan babi kok. Oh ternyata babi membawa Roh Kudus Bapak Ibu ya. Saya mau ajarkan singkat saja tentang sejarah Israel supaya saudara bisa dapat pemahaman sederhana. Yang pertama, Tuhan menyuruh Abram pergi dari tanah Ur-Kasdim masuk ke tanah Kanaan. Ya Bapak Ibu, tanah perjanjian. Abraham, Ishak, Yakub dan anak cucunya menjadi patria atau bapak leluhur Israel. Yang ketiga, Israel kemudian tinggal di Mesir selama 430 tahun sejak Yusuf anak Yakub menjadi perdana menteri. Karena pada saat itu terjadi kelaparan yang begitu hebat sehingga mereka tinggal di Mesir. Tetapi Israel ditindas oleh Firaun dan akhirnya kembali ke Kanaan dipimpin oleh Musa, di mana Tuhan membelah Laut Merah dan oleh kuasanya melalui Musa. Yang kelima, setelah masuk tanah Kanaan yang dipimpin oleh Yosua, penerus Musa, Yosua membagi tanah Kanaan menjadi 12 suku pada saat itu, 12 suku Israel. Mereka masuk dalam zaman hakim-hakim dan juga raja-raja. Semula kerajaan Israel itu bersatu, tetapi Saul, Daud, Salomo dan juga anak-anak Salomo memerintah. Rehabeam membagi bagian 10 suku yang dipimpin oleh Yerebeam. Itulah yang disebut kerajaan Israel dengan ibu kotanya Samaria. Ya Bapak Ibu, tetapi pada saat itu ditawan oleh kerajaan Asyur 721 sebelum Masehi pada saat itu dan tidak pernah kembali lagi. Dikembalikan menjadi Israel sampai hari ini. Dan kedua, kerajaan sebelah selatan yaitu kerajaan Yehuda yang ibu kotanya dari Yerusalem terdiri dari 2 suku. Yaitu tahun 586 sebelum Masehi ditawan oleh Babel. Tetapi puji Tuhan 70 tahun kemudian mereka dibawa kembali ke Israel. Yang kedelapan, sejak kembali ke Kanaan, Israel itu dijajah silih berganti ya berbagai bangsa. Pada saat Yesus lahir di Betlehem, mereka dijajah oleh tentara Romawi atau kekaisaran Romawi. Yang kesembilan, bahkan tahun 70 Masehi, Yerusalem dan bait suci itu dihancurkan oleh tentara Romawi. Sejak saat itulah Israel mengalami diaspora. Mereka terpencar dari bangsa-bangsa dan abad-abad yang sangat lama sekali. Dan ketika daerah Kanaan mulai kosong, maka masuklah pada abad ke-7 ketika Islam masuk ke sana dan muncul.
kekhalifahan Islam mulai menguasai tanah Kanaan dan mereka mendirikan dua masjid, Dome of Rock dan juga Al-Aqsa. Dome of Rock itu adalah masjid kubah emas, Al-Aqsa adalah masjid kubah hitam. Dan kemudian orang-orang Arab mulai berdatangan dan tinggal di sana sampai hari ini. Inilah cikal bakal orang Arab yang tinggal di Palestina. Dan mungkin juga ada pertanyaan, Pak, apakah orang Palestina ini sama dengan orang Filistin? Karena sebelumnya kita tahu, sebelum Yosua memasuki tanah Kanaan dan menduduki, kita tahu bahwa yang ada di tanah Kanaan adalah orang Filistin yang tinggi besar. Saya katakan tidak. Orang yang Palestina saat ini dengan orang Palestina zaman dulu di mana Yosua masuk ke tanah Kanaan berbeda. Kenapa? Karena Filistin di sini adalah orang-orang yang tinggi besar. Mereka dari Eropa, dari Pulau Kreta, dan itu adalah Yunani. Ya, dan dewanya yang disembah juga bukan bulan. Kalau kita tahu pada zaman itu yang masuk adalah dewa bulan, orang Arab. Ya, tetapi pada saat ini yang disembah oleh orang Kreta atau orang Filistin adalah ikan, dewa ikan. Dan disitulah saya katakan orang Palestina sekarang bukan keturunan Goliat yang besar. Di sini saya katakan kita harus mengajar jemaat dengan benar supaya waktu dikabari, oh Palestina kan lebih dulu. Enggak, lebih dulu adalah Abraham. Betul? Sebab Tuhan menyuruh Abraham pergi dari tanah Ur-Kasdim. Ur-Kasdim itu adalah Iran. Jadi kalau hari ini Israel berjuang, ya, karena Tuhan berkata kepada Yosua dan juga Abraham, lihat panjang lebar luasnya, semuanya itu akan diberikan kepadamu. Makanya mereka berjuang supaya kegenapan firman Tuhan mereka alami. Dan saya berdoa, kita sebagai orang timur yang ada di timur berjuang, tanah ini tetap menjadi tanah Injil. Jangan sampai orang berkata kalau gereja, orang pindah gereja mereka marah, tapi orang pindah agama mereka tidak marah. Kita harus berjuang. Saya berdoa setiap rumah menjadi tempat persekutuan doa, tempat memecah roti, jemaat mula-mula. Saudara, hari ini di Surabaya, tahukah saudara ada berapa persekutuan doa? 1.100 persekutuan doa. So bisa bayangkan Surabaya. Saya berdoa, bukan lahir gereja, tapi persekutuan rumah dari rumah ke rumah. Sehingga ini membangun satu dengan yang lain. Tetangga ada yang susah, sudah masuk saja ke rumah kita persekutuan. Yang penting pulang kenyang rohani, kenyang jasmani. Amin Bapak Ibu. Sebab orang timur ini suka makan. Kalau tidak dikasih makan akan makan orang Bapak Ibu ya. Sebab saya nikah dengan orang timur, saya tahu orang timur Bapak Ibu. Jangan bicara dengan orang timur kalau orang timur lapar. Kita bisa dimakan Bapak Ibu ya. Saudara, mari kita masuk dalam firman supaya saudara bisa menjelaskan kepada anak-anak saudara bahwa perang yang terjadi antara Israel dengan Palestina itu bukan perang negara, tetapi Israel dengan Hamas. Mari kita buka sama-sama Markus 5 ayat 24 sampai 34. Saya tidak akan baca sampai 34, tapi saya akan jelaskan secara langsung. Lalu pergilah Yesus dengan orang itu, orang banyak berbondong-bondong mengikuti dia dan berdesak-desakan di situ, di dekatnya. Adalah di situ seorang perempuan yang sudah 12 lamanya menderita pendarahan. Ia telah berulang-ulang diobati oleh berbagai tabib, sehingga telah dihabiskannya semua yang ada padanya. Namun sama sekali tidak ada faedahnya. Malah sebaliknya keadaannya makin memburuk. Dia sudah mendengar berita tentang Yesus, maka di tengah-tengah orang banyak itu, ia mendekati Yesus dari belakang dan menjamah jubahnya. Ada 3 masalah wanita pendarahan 12 tahun ini. Dia sudah sakit 12 tahun dan tidak sembuh. Dia yang pertama sudah sakit 12 tahun, yang kedua sudah pergi ke seluruh tabib, yang ketiga sudah menghabiskan segala uangnya. Saya kira kalau kita mengalami 3 hal ini tidak mudah. Tetapi ada suatu pengharapan yang luar biasa,
waktu dia mendengar tentang Yesus. Bayangkan, wanita ini tidak pernah memiliki sebuah iman atau mendengar tentang Yesus, tetapi dia mendengar kata tentang Yesus yang menyembuhkan orang sakit, buta melihat, lumpuh berjalan, mati dibangkitkan. Dari tidak kenal timbul iman. Bukankah kita sama dengan wanita ini yang tidak pernah mendengar tentang Yesus, tetapi kita tahu bahwa Yesus penyembuh kita. Amin Bapak Ibu. Yesus adalah kekuatan yang luar biasa. Yesus dokter dari segala dokter. Dan di sini mengajarkan kita, orang kalau punya pergumulan, yang pertama adalah memiliki iman. Sebab waktu wanita pendaran 12 tahun ini, modalnya cuman iman. Katakan samping kanan kirimu, modalnya cuman iman. Kalau saudara baca di dalam perjanjian baru, kata pengharapan tertulis 85 kali, kata kebenaran 230 kali, kata kasih 258 kali. Tetapi kata iman ini ada 558 kali. Iman itu tidak bisa bergantung sendiri. Kita harus gantungkan kepada Tuhan. Iman timbul dari pendengaran akan firman Kristus. Siapa yang suka baca firman Tuhan boleh angkat tangan. Yang tidak angkat tangan kasih senyum kanan kiri, katakan bertobatlah, kerajaan Allah sudah dekat. Kalau tidak pernah baca firman, otomatis tidak punya iman. Kalau nggak punya iman, nggak punya pengharapan, nggak punya kekuatan. Makanya gampang sakit hati, gampang tersinggung, suka marah-marah, gampang baperan. Betul atau betul Bapak Ibu? Kalau kita nggak suka baca firman, bagaimana Tuhan menguasai hidup kita? Saya percaya no breakfast, no Bible. Tidak ada sarapan kalau tidak membaca firman. Orang tua perlu, dalam bahasa Ibrani itu kalau Jawanya bilang menjejeli. Ya, perlu mendorong anak-anak. Mau sarapan nak, baca firman. Aku enggak ngerti, enggak apa-apa enggak ngerti. Tapi kita harus biasakan. Saya perhatikan keluarga-keluarga kita di NTT yang sudah berpindah. Kenapa mereka kok khusus sekali pindah di sana? Karena mereka digarami dengan benar. Mereka dimuridkan dengan benar. Mereka harus membaca kitabnya. Harus sampai hatam. Kita Bapak Ibu baca Alkitab setahun 2 kali. Waktu Natal dan Paskah. Pohon Natal ada, kita ada. Pohon Natal dibungkus, kita ikut dibungkus Bapak Ibu. Saya kira kalau mau ngalami mujizat harus banyak doa. Alkitab berkata karena kamu tidak berdoa, kamu tidak mendapatkan apa-apa. Saya percaya dengan doa segala yang tidak mungkin menjadi mungkin. Kira-kira Tuhan Yesus waktu di dunia perlu berdoa nggak Bapak Ibu? Perlu nggak berdoa? Saya melihat setiap Tuhan Yesus melayani, selalu mengambil waktu untuk berdoa dan minta kekuatan daripada Bapa. Tuhan saja yang jadi manusia mengosongkan diri perlu berdoa, apalagi kita manusia yang bukan Tuhan. Bisakah manusia melawan Tuhan? Bisa, tapi babak belur. Buat apa? Hidup ini lakukan saja apa yang menjadi agenda Tuhan, biar hidup kita penuh anugerah. Jangan suka buat agenda sendiri, babak belur. Tuhan gak suruh gak usah, belajar seperti Musa. Kalau Tuhan tidak ada di sana, untuk apa aku di sana? Tidak ada kasih karunia. Daud pun berkata, Daud dikatakan sebagai raja yang tidak pernah kalah perang. Kenapa? Sebab sebelum berperang dia selalu tanya sama Tuhan. Kalau Tuhan tidak suruh pergi, dia tidak pergi. Tapi kalau Tuhan suruh pergi, dia pergi. Saya berdoa kita menjadi orang sebelum mengambil keputusan, kita berdoa dulu sama Tuhan. Amin Bapak Ibu. Ya, beberapa bupati dari Kalimantan Tengah datang ke tempat kami di mana kami membangun di Parung Panjang. Dia tanya dan minta doa. Pak, saya punya tambang emas ada 10. Saya lagi bingung cari investor. Kira-kira gimana ya? Saya bilang ya doa dan puasa. Oh Pak Sandi yang puasa. Enggak lah, yang punya tambang kan kamu. Kenapa saya yang puasa? Yang punya tambang yang puasa. Dan saya mendengar puji Tuhan sinar emas masuk ke sana.
dan beberapa tambangnya sudah disewa. Saya percaya kalau kita datang kepada Tuhan, dan saya bilang begini sama Pak Bupati pada saat itu, Kak Jaya, sebaiknya setiap keputusan apapun banyaklah berdiam diri di bawah kaki Tuhan, berdoa minta kepada Tuhan supaya jangan kita bergantung kepada hamba Tuhan. Sebab waktu tirai Allah terbelah dari atas sampai ke bawah, kita itu bisa datang kepada Bapa secara pribadi. Tapi tentu kita membutuhkan gembala sebagai mentor kita. Kenapa? Di sanalah kita bisa dididik, Bapak Ibu. Kita bisa diarahkan. Sebab saya percaya kalau kepada yang kelihatan saja kita tidak taat, bagaimana kepada yang tidak kelihatan. Amin Bapak Ibu. Tapi ingat, gembala yang agung adalah Tuhan Yesus Kristus di surga. Saya menaruh diri saya sebagai kacung di gereja atau hamba. Hamba doulos atau kacung yang menaati perintah Tuannya. Saya mungkin masih muda, 37 tahun, 38 tahun. Tapi jemaat saya 65, 60 dan mereka adalah orang-orang yang puji Tuhan. Tuhan izinkan punya pekerjaan yang baik, ada yang punya pabrik, ada yang punya pekerjaan besar. Beberapa anak-anak muda datang kepada saya, Kak atau Kak Sandi, kok bisa ya orang-orang ini lebih tua, lebih sukses, punya banyak uang, tapi kok mau ikut Kak Sandi? Saya bilang itulah anugerah Tuhan. Sebab saya hanya mengurusi imannya jemaat, bukan dompetnya jemaat. Saya nggak pernah ajak kerja jemaat. Kalau susah pun saya nggak akan minta sama jemaat. Karena Pak Wiryo, waktu saya ikut Pak Wiryo cuma ngomong begini, jangan pernah minta tolong pada jemaat. Begitu dia minta tolong, kamu minta tolong sama jemaat, respect jemaat terhadap gembala putus. Karena kalau jemaat susah datang kepada gembala, susah ya? Iya, berdoa. Kalau gembala susah datang kepada pengusaha, jemaat atau kepada Tuhan? Saya percaya kepada Tuhan. Inilah iman kita. Kami pun sama dengan Pak Petrus. Pak Petrus membangun 7 tahun. Sampai ini bisa terjadi. Kami pun juga 3 tahun, Bapak Ibu. Kami baru 3 tahun, baru membangun 2 gedung. Dan kami mengandalkan Tuhan. Saya bersyukur punya mertua yang tidak mendukung secara keuangan, tetapi mendukung secara doa. Itu melatih kami untuk mengandalkan Tuhan. Ya Bapak Ibu ya, jangan pikir Koko Irfan, Mama Dince ini membantu kami. Mereka membantu secara doa. Dan itu melatih saya dan istri, mendewasakan kami. Justru orang yang kita bantu dengan uang tidak jadi apa-apa. Tapi yang didisiplinkan, yang mengajarkan tentang iman, mengandalkan Tuhan akan menjadi sesuatu. Tentu ini generasi yang harus kita bangun. Saudara, ke depan iman itu akan teruji waktu mengalami masalah. Kalau saudara jadi orang Kristen, jangan berdoa tidak mengalami masalah. Sebab hanya orang mati yang tidak punya masalah. Jadi kalau saudara berdoa, Tuhan saya sudah capek punya masalah, berarti jawabannya cuma satu, pulang ke rumah Bapa. Loh, begitu kan Bapak Ibu? Karena hanya di surga orang yang tidak punya masalah. Mungkin orang tanya, Pak dari mana Bapak tahu orang Kristen pasti masuk surga? Loh, Yesus di atas kayu salib, pengorbanannya buat orang percaya. Saudara, agama adalah upaya manusia menjangkau Tuhan. Yesus gak pernah buat agama. Apapun yang dilakukan oleh manusia, dia menjangkau Tuhan seperti agama. Dia lempar dari bawah ke atas, itu agama. Jesus Christ is more than religion. Yesus itu lebih daripada agama. Saya mau tanya, perbuatan baik kita, amal ibadah kita bisa nggak menyelamatkan kita Bapak Ibu? Tidak bisa. Perbuatan baik kita seperti kain yang kotor yang nggak akan pernah bisa menutupi segala perbuatan buruk kita. Masalah dosa manusia, hanya Allah sendiri yang turun ke dunia untuk menyelamatkan setiap kita. Jadi siapapun yang percaya Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, pasti diselamatkan. Tapi masa hidupnya pendosa Pak. Baru ujung-ujungnya terakhirnya dia percaya Yesus. Penjahat di samping Yesus. Guru, jika engkau sudah di sana ingatlah aku. Tuhan Yesus berkata apa? Saat ini juga engkau bersamaku di
Firdaus itu surga Bapak Ibu. Saudara, kita tidak boleh menghakimi orang lain. Belajar, semakin melayani, semakin merendahkan diri. Kalau sudah dipakai Tuhan, ingat Tuhan yang makin besar, kita yang makin mengecil. Amin Bapak Ibu. Ya, Pak, kok banyak ya hari ini hamba Tuhan pingin terkenal? Ya boleh terkenal, tapi takutnya Tuhan tidak kenal, kan repot Bapak Ibu. Lebih baik tidak terkenal tapi dikenal sama Tuhan. Amin Bapak Ibu. Buat apa viral-viral, nyerang sana, nyerang sini. Saya percaya mimbar Tuhan berbicara kekuatan Injil, kekuatan Allah, kedahsyatan Tuhan. Tapi kalau ada pengkhotbah bicara setan-setan terus, saya bingung nih hamba Tuhan apa hamba setan Bapak Ibu ya. Saya kira tidak perlulah ngomongin setan. Beberapa waktu yang lalu ada hamba Tuhan booming di Kupang, membaptis ribuan orang yang sudah percaya Yesus. Saya kira masalah baptisan itu tidak penting, selam dipercik. Kalau saudara tahu, gereja Balai Keselamatan itu dibaptisnya pakai bendera Bapak Ibu, Salvation Army. Mungkin di GBI mengajarkan ratiso itu dipercik, baptiso itu ditenggelamkan. Tapi saya lebih percaya daripada baptisan, lebih penting pertobatan hidup atau penyunatan hati yang dikatakan oleh Paulus. Pertobatan hidupnya. Kalau hidupnya sungguh-sungguh bertobat, saya percaya pasti diselamatkan kok Bapak Ibu. Amin. Ya, kalau sudah percaya Yesus ya dibaptis. Tidak perlu dipaksa, oh belum selam ya, belum ini. Saya percaya Roh Kuduslah akan mendorong orang untuk memberikan diri dibaptis. Tujuan kita KKR bukan buat viral Bapak Ibu. Ya, baru kali ini ada pendeta KKR sediakan kolam baptis ya baru ini Bapak Ibu ya. Ini tujuannya kemana? Akhirnya memecah belah antara karismatik dan Protestan hari ini. Hari inilah saya katakan kita hamba Tuhan bukan mengejar buat terkenal. Semakin melayani semakin silent. Tidak kelihatan. Tapi Yesus yang semakin terlihat. Amin Bapak Ibu. Mari mama dan papa yang punya rumah, jadikan rumahmu tempat persekutuan doa. Untuk membangun kegerakan rohani. Tidak usah takut gak bisa menyediakan makanan minuman. Orang timur itu bisa bawa makanan sendiri. Amin Bapak Ibu. Kalau perlu dari Senin sampai Sabtu itu persekutuan doa penuh Bapak Ibu. Kita ramaikan kegerakan rohani. Pak, dari Senin sampai Sabtu, capeklah. Minggu sudah ibadah, Senin ibadah, Selasa ibadah. Di Surabaya Bapak Ibu. Ibadah itu, persekutuan doa itu sampai siang, sore, malam, bahkan sampai subuh. Ada persekutuan doa khusus bagi orang gak bisa tidur. Itu mulai ibadahnya jam 12 malam. Itu yang insomnia semuanya itu. Datang ke sana semua dan itu paling rame Bapak Ibu. Ternyata yang datang bukan orang susah, yang datang itu orang-orang kaya raya Bapak Ibu. Ternyata yang susah lebih diberkati daripada yang kaya raya. Bisa tidur Bapak Ibu. Hari ini kalau kau bisa tidur ngorok itu berkat Tuhan yang berlimpah. Tapi jangan kebanyakan tidur. Itu nanti jadi kerbau Bapak Ibu ya. Saudara, kenapa wanita ini bisa mengalami mujizat yang luar biasa? Dia mendengar firman. Mendengar firman dari membaca firman. Dia mendengar tentang kisah Yesus. Saya mau tanya, kalau Bapak Ibu gak pernah baca firman, saudara tahu gak janji Tuhan? Kalau tidak tahu janji Tuhan bisa mengalami gak? Tidak bisa mengalami. Siapa yang malam ini komitmen? Alkitab adalah keharusan buat saya baca. Boleh angkat tangan. Boleh angkat tangan sama-sama. Wah puji Tuhan. Yohanes 1 ayat 1 berkata, pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah. Dan firman itu adalah Allah itu sendiri. Saya bersyukur saya dibina oleh Bapak rohani yang luar biasa. Bapak Rubin Adi Abraham. Kami di bawah beliau. Dan beliau itu tidak mensupport dalam ekonomi, dalam uang, dalam apapun enggak. Tapi beliau mengajarkan firman, mengimani, melangkah dengan iman. Dan saya bersyukur saya dan istri, kami dibina beliau.
Dan beliau selalu mengajarkan tentang firman, tentang firman, tentang firman. Dan setiap jawaban kebutuhan kami, dia selalu berkata bahwa Alkitab firman Tuhan akan memenuhi segalanya. Kalau Allah sudah berjanji, dia akan memenuhi. Saudara, di Lagos di Nigeria, yang gereja yang sedang viral, gerejanya 5 kilo kali 5 kilo Bapak Ibu. 5 kilo kali 5 kilo. Bertahu? Sekali ibadah 1,2 juta orang. Tentu gerejanya nggak ada AC, tapi terbuka semua dengan kipas, dengan LED yang begitu banyak. Saudara tahu nggak? Saking miskinnya gereja itu memberi makan setiap KKR itu satu hari mereka memotong 200 sapi Bapak Ibu. Ini kira-kira gereja diberkati atau gereja susah Bapak Ibu? Gereja diberkati. Suatu kali ada seorang anak, dia datang kepada gembalanya Obedoye. Dia bilang gini, "Pastor, tolong berikan saya ongkos pulang." Saudara tahu, pendetanya bilang seperti ini, "Kamu bisa datang, kamu bisa pulang kembali. Saya tidak kasih kamu uang." Saudara, dia berjalan berkilo-kilo. Setiap dia berjalan Bapak Ibu, dia sedih, kenapa ya saya minta uang ongkos aja pendeta gak kasih. Tapi di situ dia jalan. Dan dia lihat apa yang kurang dari perjalanan. Oh, tidak ada bensin. Lalu dia buka kelontong bensin kecil. Dari kecil-kecil menjadi pom bensin. Dan hari ini, anak kecil yang pernah tidak dikasih uang, dia tidak kecewa. Dia memotivasi dirinya, dia harus menjadi sesuatu dan memberikan sesuatu. Dialah yang membelikan pendeta Obedoye ini helikopter. Saudara, tanah gereja mereka 14.800 hektar. Tanah gereja. Kenapa? Karena mereka punya iman, dengar firman. Saking miskinnya negara itu, mereka tidak punya apa-apa. Saudara tahu apa yang mereka punya? Hanya firman Tuhan. Hari ini saudara punya Yesus. Saudara punya firman. Dan firman itu akan mengubahkan saudara. Amin Bapak Ibu. Saudara, yang kedua adalah mengucapkan kata-kata iman. Hari ini saya membawa jemaat saya dari Singapura, namanya Ibu Maria, mungkin Leni masih ingat ya. Ibu Maria ini akan bersaksi bagaimana dia memberkatakan iman di dalam Tuhan. Dia di Singapura melayani khusus ibu-ibu stres. Ada yang stres di sini? Ya. Tapi ibu-ibu kalau punya uang stres nggak? Punya uang stres nggak? Wah, ini duniawi sekali ya. Punya Yesus nggak stres. Please Mama Maria and Citra. Boleh ada mic satu lagi, saya pinjam. Oke. Shalom. Shalom. Good to see all of you. Senang bisa berjumpa dan melihat kita semua. It's an honor and privilege to be able to share with you my journey in the Lord. Suatu kehormatan bisa men-sharingkan perjalanan saya dengan Tuhan. I have gone from a place of superabundance. Oh ya. Gone from a place of superabundance to Dia nothing. pernah mengalami berkelimpahan. Yet God has restored everything I have lost. Dan Tuhan sekarang sudah merestorasi kembali segala sesuatu yang telah hilang dalam hidupnya. And much more. Dan lebih daripada yang dulu hilang. Puji Tuhan. Puji Tuhan. As I reflect on my life over the last few decades, Ketika saya merenungkan kembali hidup saya di beberapa tahun yang lalu, I can only conclude that without Yeshua, I am nothing. saya bisa menyimpulkan bahwa tanpa Tuhan saya bukan siapa-siapa. My life has been one of superabundance. Hidup saya tuh sangat berkelimpahan. God has blessed me with so much. Tuhan memberkati saya secara berlimpah-limpah. The favor of the Lord was upon me. Kasih karunia Tuhan di dalam hidupku. I came to a point where I was so successful, Di saat saya lagi sukses, my head got so big. kepala saya menjadi besar. I, st- Sombong. I started to depend on my own ability Saya mulai bergantung kepada kemampuan diri saya sendiri and wisdom to manage my life dan hikmat manusia untuk mengatur hidup saya. without consultation with Abba.
tanpa berkoordinasi lagi dengan Tuhan and waiting upon Him dan bergantung lagi kepada Tuhan for direction. untuk petunjuk tuntunan Tuhan. I was so confident in myself, Saya sangat percaya diri dengan diri saya and I thought I can fix everything. dan saya berpikir bahwa saya bisa menyelesaikan semuanya. And that was the start of disaster after disaster. Itu adalah awal dari bencana dan bencana di dalam hidup saya. I lost all the wealth God has given to me Saya kehilangan seluruh kekayaan yang Tuhan sudah berikan kepada saya. through a series of bad decisions. What? Bad decisions Oh, dia mengambil keputusan yang salah and investments dan salah investasi and trusting and helping the wrong people. dan menolong dan percaya dengan orang-orang yang salah. That came as a shock to me. That came as a Ya, shock to itu me, mengejutkan saya. as I have not known lack in my life before. Saya bisa sampai di titik tidak memiliki apa-apa dalam hidup saya. One of the most difficult thing for me was I couldn't deal initially. Initially was my inability to give. Hal yang tersulit dalam hidup saya ketika saya tidak bisa memberi lagi kepada orang lain. Then it got worse. Dan menjadi semakin buruk. I was in so much lack that putting food on the table was a problem. Bahkan sampai di saat saya mau taruh makanan di meja saja tuh sangat sulit. I felt so helpless and hopeless. Saya merasa bahwa saya sudah tidak tertolong dan tidak ada harapan lagi. Yet in spite of the situation, I have peace. Tapi herannya di dalam situasi seperti itu saya memiliki kedamaian. The peace of God that surpasses all understanding. Kedamaian dari Tuhan tuh tidak bisa dimengerti oleh pikiran manusia. God is so good. Tuhan sangat baik. He was there when I was in the mountain. Tuhan ada di sana ketika saya ada di puncak. He was there when I was in the valley. Tuhan juga ada di sana ketika saya ada di lembah. He's still with me today. Tuhan sampai dengan saat ini masih bersama dengan saya. Puji Tuhan. Puji Tuhan. He has never left me nor forsake me, Tuhan tidak pernah meninggalkan saya. even though I have been unfaithful at times. Mungkin walaupun di saat saya tidak memiliki kepercayaan He kepadanya. remains faithful. Tuhan selalu setia. His love is long suffering, Cintanya Tuhan tuh panjang sabar. and His mercies endures forever. Dan kasih Tuhan itu selalu di dalam kehidupan kita. I could sense His sweet presence at the lowest point of my life. Di dalam titik terendah dalam hidup saya bisa merasakan manisnya kasih Tuhan. At the highest point of my life, I did not notice, as I was too engrossed with the things of the world, and my pride had the better of me. Pada saat di titik teratas saya, kadang-kadang saya melupakan begitu banyak kebaikan yang Tuhan sudah kasih dalam hidup saya. What we focus is what we enlarge. Apa yang kita fokus itu akan menghasilkan sesuatu yang lebih besar. God was in the background when I was riding high. Tuhan ada di belakang saya ketika saya mulai beranjak naik kembali. I was still going to church, Aku setiap minggu terus ke gereja, tithing, memberikan persepuluhan, giving to mission and work, memberi persembahan untuk misi, and the poor, memberikan persembahan untuk orang miskin. but God was not my main focus. Tapi Tuhan itu bukan menjadi fokus hidup saya pada saat itu. I placed my hope in my own ability. Saya menyerahkan harapan saya kepada kekuatan atau kemampuan saya sendiri. Truly, pride precedes a fall. Harga diri yang terus kita bangun akan terus membuat kita jatuh. I did ask God why, but God's way is higher than my way, and His thoughts higher than mine. Aku tidak pernah bertanya kepada Tuhan kenapa semua itu terjadi, tapi saya percaya bahwa pikiran Tuhan lebih besar daripada pikiran saya. When I came to the realization that I can't fix anything, Ketika saya menyadari bahwa saya tidak bisa menyelesaikan segala sesuatu, I can't even move an inch to correct my situation, bahkan saya tidak bisa memperbaiki situasi yang sedang saya alami, I repented saya bertobat and made a decision to come back dan membuat keputusan untuk kembali kepada Tuhan, to God to seek Him. untuk kembali menyembah Tuhan, As I begin to lean on Him dan untuk bergantung lagi kepada Tuhan, and yield completely to Him, dan untuk menyerahkan seluruhnya kepada Tuhan, spend more time on His Word, menghabiskan banyak waktu untuk membaca Alkitab, and meditate His love for me, untuk merasakan kembali kasih sayang Tuhan dalam hidup saya, pray and learn to hear from God. berdoa dan berusaha kembali mendengar suara Tuhan. Peace and joy increased in my life, Kedamaian dan sukacita mengalir dalam hidup saya, even though situation did not change. walaupun keadaan saya pada waktu itu belum berubah. I remember I'm a child of God.
Saya ingat bahwa saya adalah anak Allah. I remember the promises of God Saya mengingat janji-janji Tuhan dalam hidup saya, that He has given to me, yang Tuhan telah berikan dalam hidup saya. that I will not be put to shame Dan aku tidak akan dipermalukan. and I will have no lack. Dan aku tidak akan pernah kekurangan. We are called to rule and reign with Christ. Kita dipanggil untuk menjadi sesuatu yang luar biasa di dalam Tuhan. I began to have a paradigm switch. Dulu saya memiliki paradigma yang salah. I started to focus on my sonship. Dan saya fokus dengan sonship is about As a son of God. Oh as ya, a children saya of God. sekarang saya kembali lagi fokus untuk mengetahui apa yang Tuhan mau dalam hidup saya. Look at my life in a different light Melihat cara pandang hidup yang berbeda dengan sebelumnya. because I carry the presence and light of God. Karena saya membawa hadirat Tuhan dalam hidup saya. We are all joint heirs with Christ. Kita semua bersatu dengan Tuhan. I came to a point where nothing matters but my relationship with our triune God and my identity in Christ. Saya kembali untuk berpengharapan dan membangun hubungan saya dengan Tuhan yang lebih lagi. Whatever the world system Apapun sistem dunia and whatever I'm going through, dan apapun yang sedang saya hadapi, I know is temporal. aku tahu bahwa ini hanya sementara. I went through much difficulties. Saya sudah melewati berbagai masalah kehidupan dalam hidup saya. Every day was like eating the humble pie. Setiap hari itu sangat susah untuk membuat saya tuh kayak Tuhan latih terus untuk merendahkan diri. Setiap hari Tuhan latih saya untuk merendahkan diri. But Abba used this wilderness experience to mold me, Tapi Tuhan menggunakan pengalaman ini untuk merubah saya, to work on my character, untuk merubah karakter saya, my pride, harga diri saya yang dulu terlalu tinggi, my need to be right, keinginan saya untuk dipandang orang benar, and my need for justice. dan keinginan saya untuk tidak dihakimi. Abba is working on my capacity to love. Tuhan sedang bekerja agar saya memperbesar kapasitas saya untuk mengasihi. And each day the Lord is peeling off layer by layer the defense mechanism I've built around me. Tuhan sedang merubah dia atau Tuhan sedang menguliti dia satu dengan satu untuk merubah dirinya. I was put through fire, Saya harus terus menyala-nyala, but He's always there with me. tapi Tuhan selalu bersama dengan saya. His peace is something that is so precious. Hadirat Tuhan, kedamaian Tuhan adalah sesuatu yang sangat berharga. I have this assurance that He will restore everything I have lost. Saya memiliki keyakinan bahwa Tuhan akan mengembalikan segala sesuatu yang telah saya hilang. Abba continue to work on the way I react and how I look at things. Tuhan terus bekerja dalam kehidupan saya, apapun yang terjadi. He's teaching me day by His word. Tuhan mengajari saya hari demi hari dengan firman Tuhan. I'm still work in progress. Saya terus berkembang. I want to thank Abba that He has restored me. Saya mau berterima kasih kepada Tuhan yang sudah merestorasi hidup saya. In August 2017, Agustus 2017, I sold my debt-ridden group of companies to a very large company in Indonesia. dia memiliki sebuah perusahaan logistik di Jakarta, tapi pada waktu itu dia menjual perusahaan itu dalam keadaan minus ke sebuah perusahaan yang besar di Jakarta. This was a miracle to be able to sell the company. Even my financial advisor couldn't understand how I could have done it. Ini adalah mujizat karena perusahaan saya itu sedang bangkrut dan juga memiliki utang yang besar. Tetapi kenapa pada waktu itu ada perusahaan lain yang ingin membeli perusahaan saya yang bangkrut ini? I can only say that it is God. Aku hanya bisa bilang itu karena Tuhan. It's just not possible for a company that size to be interested in a small company heavy laden with debts. Itu sangat tidak mungkin sebuah perusahaan yang besar bisa ingin membeli perusahaan kecil yang memiliki banyak utang. On top of that, I was given a 5-year contract to work for the company at favorable terms. Jadi dia dengan kontrak dengan perusahaan yang besar ini selama 5 tahun. All the debts in the company was fully settled. Dan seluruh utang dari perusahaan dia yang kecil ini dilunasi oleh perusahaan yang besar. And they bought out my ex-partner. Dan dia juga mengambil semua partnernya yang lama ini. God is so good. Words cannot express my gratitude. Tuhan sangat baik. Abba. Kata-kata tidak bisa menjelaskan betapa baiknya Tuhan. In life, there are bound to be difficulties Hidup yang berkelimpahan tiba-tiba menjadi sangat sulit buat saya. and setbacks. Yes. We need to find the value of failure. Kita harus belajar caranya
Setiap step-step yang kita jatuh, yang kita telah gagal, kita belajar dari situ. Initially, I don't understand the value of failure. That's why I was in a lot of turmoil. Karena dia nggak mengerti kenapa dia jatuh, makanya dia sering jatuh di tempat yang sama. Now I can fully appreciate and thank God for every trial and temptation. Namun sekarang saya berterima kasih untuk semua percobaan yang Tuhan kasih dalam hidup saya. Whenever we go through trials and temptation, we can be sure that it comes with a promise and an upgrade. Apapun kesulitan yang kita alami, percayalah bahwa kita sedang berjalan menuju perjanjiannya Tuhan dalam hidup kita. Every situation comes with a provision and an opportunity to be blessed by God. Setiap persoalan yang kita hadapi itu memiliki kesempatan untuk kita diberkati lebih lagi dari Tuhan. Abba loves to bless his children. Tuhan sangat ingin memberkati anak-anaknya. All things work out for good to those who love him. Segala sesuatu yang terjadi dalam hidup kita mendatangkan kebaikan bagi kita. We just need to trust him 100% Kita hanya butuh percaya kepada Tuhan 100% and be fully yielded to him. dan 100% berserah kepada Tuhan. For me, this wilderness experience brought me closer to God. Buat saya, pengalaman yang sangat berat ini membawa saya lebih dekat kepada Tuhan. Coming into his presence as his children is the heart of Abba. Coming into his presence as a son is the heart of Abba. Ya, untuk anak-anaknya datang lagi kepada Tuhan itulah hatinya Tuhan. Tuhan tuh mau anak-anaknya kembali kepadanya. I'm truly blessed and grateful for this journey of love and faith in him. Saya sangat berterima kasih untuk perjalanan yang penuh dengan cinta dan penuh dengan iman yang Tuhan percayakan dalam hidup saya. This is my take away for the 3 whole years, these 3 years of wilderness. Dia mengalami masa sulit selama 3 tahun. Nothing else matter but the love of the Father. Tidak ada yang berubah tapi kasih Tuhan How luar the world biasa. see us is not important. How the world see us is not important. Oh, bagaimana cara dunia melihat kita tidak penting. What is important is how God sees us Tapi yang lebih penting bagaimana cara Tuhan melihat kita and the intimacy we develop with him. dan kedekatan kita dengan Tuhan. We can't depend on pastors, intercessors, and even prophets. Kita tidak bisa bersandar kepada pastor atau hamba-hamba Tuhan. We need to learn to hear from God ourselves Kita perlu belajar untuk mendengar sendiri dari Tuhan and suaranya. draw from the abundance He has already given to us. Dari segala kelimpahan yang Tuhan sudah kasih dalam kehidupan kita. We can rest in the shadow of the Almighty. We can rest in the shadow of the Almighty. Kita bisa beristirahat dalam kasih dan bayangan Tuhan. Do not lose faith. Untuk tidak kehilangan iman, Do not lose hope. untuk tidak kehilangan harapan. Don't focus on your problem, Jangan fokus kepada masalah kita, but look at how big God is. tapi lihat betapa besarnya Tuhan kita. Our problem will become very small. Persoalan kita akan menjadi sangat kecil. I'm not saying that it is easy when you're going through tough times. Aku tidak bilang bahwa ini gampang ketika kita mengalami masa sulit. I'm saying we can come out victoriously. Tapi saya berkata bahwa kita bisa bersama dengan Tuhan. We can fight the battle from above, knowing who we are in Christ. Ya. He's our hope of glory. So my encouragement to you is that you don't need to go through 3 years of wilderness. Dia mengencourage kita bahwa kita tidak perlu mengalami seperti dia 3 tahun. When you're at the top, always remember God. Caranya adalah ketika kita lagi di atas, selalu ingat Tuhan. Honor Him Hormati Tuhan. and engage Him in all your decisions Dan selalu tanya Tuhan untuk setiap keputusan yang kita akan ambil. so that you can stay at a place of abundance without having to go through the wilderness. Jadi kita akan bisa tetap berada di puncak bersama dengan Tuhan tanpa mengalami hal-hal ketika kita harus turun ke lembah karena kita tidak mendengar suara Tuhan. If you're in the wilderness, Ketika kita lagi di lembah, come back quickly to Abba's embrace cepat kembali kepada Tuhan dan bangkitlah. and let Him love you out of your situation. Let Him love you out of your situation. Dan biarkanlah Tuhan yang akan merubah situasi kita. He will deliver you just as He has taken me out of the miry clay. Tuhan juga akan merubahkan hidup saudara seperti Tuhan merubahkan hidup saya. Every situation in life will bring us closer to God. Setiap keadaan akan membawa kita kembali dekat kepada Tuhan. Another miracle happened. Dan ada mujizat lain yang terjadi. God did not stop at that. Tuhan tidak pernah berhenti dengan satu mujizat. He continues to bless and overwhelm me with His love and provision. Tuhan akan terus memberkati secara berlimpah-limpah dalam kehidupan kita. After working 16 months for this new company, Setelah dia bekerja dengan perusahaan yang besar itu selama 16 bulan, by the twist of event, by Ya, ya. change of event, setelah itu terjadi perubahan. I was able to buy back my group of companies from the owner on May 5th, 2020.
Dia akhirnya bisa kembali membeli perusahaannya itu di bulan Mei 2020. Even this day is a given, a time of double grace and complete deliverance. Hari ini adalah mujizat double kasih karunia yang Tuhan kasih dalam hidup dia. Now the company is debt free Sekarang perusahaan itu utangnya tidak ada lagi and I become the sole owner, 100% owner of dan the dia company. menjadi pemilik dari perusahaan itu kembali. I have not only regained my freedom, I regained my freedom, but I acquired a debt-free company. Yes, semua perusahaannya utangnya sudah lunas. All my staff, Semua karyawannya, all my customer, semua customernya, all my overseas agent semua overseas agent yang ada di seluruh dunia, supported and applaud this move. dan mereka semua bersatu untuk menyelesaikan pekerjaan ini. This is beyond my wildest dream. Ini di luar dari segala sesuatu yang pernah saya impikan. Only God can engineer such a move. Hanya Tuhan yang bisa membuat sebuah kesuksesan ini. This is truly a transfer of wealth and it was effortless. Yes, tanpa usaha, tanpa kerja keras, tapi kalau Tuhan yang berkenan, Tuhan akan lakukan dalam kehidupan kita. Amen. Puji Tuhan. Amen, puji Tuhan. This has never happened in my industry before. Ini tidak pernah terjadi dalam dunia bisnis sebelumnya. Our God is simply unpredictable and amazing. Tuhan kita tidak bisa diprediksi, caranya Tuhan tuh ajaib. I used to think that I'm a giver in the kingdom of God. Saya berpikir bahwa saya memberi sesuatu buat Tuhan, I should be okay. aku baik-baik saja. But God has shown me that He doesn't need my money. Tuhan menunjukkan kepada saya bahwa Tuhan tidak butuh uang saya, But my heart of worship tapi Tuhan butuh hati saya yang menyembah Dia and communion with Him. untuk terus berkomunikasi dengan Tuhan. Remember, our God don't need our money or our sacrifice. Ingatlah, Tuhan tidak butuh uang kita atau Tuhan tidak butuh He desires our fellowship. pengorbanan kita. I hope this will encourage you to press in Aku rasa ini bisa men-encourage kita semua untuk kembali menyembah Tuhan. and don't lose hope. Dan jangan kehilangan harapan. After every trial, expect an upgrade. After every trial, expect an upgrade. Apapun yang sudah terjadi dan dia sudah mengupgrade dirinya. All things work out for good to those who love Him. At my lowest, God is my hope. At my darkest, God is my light. Ketika saya di bawah, Tuhan adalah harapan saya. Ketika saya dalam kegelapan, Tuhanlah cahaya terang saya. At my weakest, God is my strength. Ketika saya lemah, Tuhanlah kekuatan saya. At my saddest, God is my comforter. Ketika saya sedih, Tuhanlah penghibur saya. This is the story of my life. Ini adalah kisah hidup saya. To God be the glory. Kemuliaan bagi Tuhan. I hope it encourage you. Puji Tuhan. Saya harap bisa memberkati saudara semua. Puji Tuhan. Saya mendampingi Ibu Maria dari memiliki sesuatu sampai tidak punya sesuatu. Sekarang kembali Tuhan berikan sesuatu. Sehingga waktu dia sadar Tuhan memberikan sesuatu buat dia, dia mau lakukan sesuatu buat Tuhan. Kita sadar bahwa Tuhan sudah buat sesuatu buat kita. Apa yang kita mau buat Tuhan? Wanita pendaran ini hanya mendengar firman, hanya mendengar Yesus. Iman yang kecil membawa kita masuk surga. Iman yang besar menghadirkan surga dalam hidup kita. Apa yang iman kecil menyelamatkan kita? Hanya percaya Yesus, mati pasti masuk surga. Tetapi iman yang besar mendatangkan surga dalam hidup kita. Ada banyak orang berkata, Pak, kok ada banyak orang percaya Yesus tapi hidupnya menderita? Karena dia tidak mengikuti ketetapan apa yang firman Tuhan ajarkan. Tapi kalau saudara menghidupi ketetapan Tuhan, mentaati perintah Tuhan, hidup hanya mentaati agenda Tuhan, maka saya percaya saudara berjalan dalam anugerah Tuhan. Siapa yang mau hidup berjalan dalam anugerah Tuhan? Saya berdoa malam ini yang punya hutang lunas. Yang bilang amin ketahuan punya utang. Jangan lupa bayar Bapak Ibu ya. Orang Kristen nih kalau punya hutang lupa ingatan. Kalau ditagih lebih galak daripada yang punya uang Bapak Ibu ya. Saya berdoa tidak ada di tempat ini. Mungkin ada di tempat lain. Di tempat ini semua sudah bertobat. Engkau tidak akan berhutang tetapi engkau memberikan hutang. Dan memberikan pinjaman bagi banyak orang. Wanita ini waktu mendengar keajaiban tentang Yesus. Dia mengucapkan iman. Asal ku jama ujung jubahnya saja. Maka aku akan sembuh. Punya iman. Siapa yang pernah ditolong sama Tuhan?
Kalau hari ini usahamu sedang mengalami masalah, punya iman, kalau dulu ditolong Tuhan, hari ini pasti ditolong Tuhan. Masa depan pasti ditolong sama Tuhan. Bapak Ibu, dalam perintisan pelayanan selama 2 tahun saya banyak mengorbankan kebahagiaan istri saya. Saya hampir tidak membahagiakan dia. Tapi waktu saya belajar memberkati istri saya, berkat Tuhan berlimpah. Bapak-bapak jangan cuma bilang I love you sama istri, tapi belajar mulai transfer istrinya. Ya, transfer istrimu. Habis ini istri-istri mulai belajar, Pak, transferannya belum. Ya, saudara, buat saya happy wife, happy life. Istri yang bahagia, hidup saya bahagia. Kerinduan saya begini, jangan sampai saya melayani hebat tapi istri bilang munafik. Itu bahaya Bapak Ibu. Itu bahaya. Kita melayani Tuhan hebat, tapi orang di anak kita, keluarga kita, suami kita, istri kita bilang munafik. Papa cuman banyak waktu di gereja, tapi waktu di keluarga enggak ada. Ingat Bapak Ibu, yang Tuhan mau yang pertama, waktu dalam kondisi sulit Ishak menabur, maka menaburlah Ishak. Yang dilakukan Ishak yang pertama adalah membangun mezbah. Mezbah itu berbicara pribadi Allah. Yang kedua, dia bangun kemah. Kemah itu keluarga. Yang ketiga, dia bangun sumur. Karena Ishak seorang peladang dan petani, dia perlu air. Yang pertama, prioritas hidup kita, kalau mau dipakai Tuhan dengan benar, hubungan pribadi dengan Tuhan itu yang utama. Belajar seperti Maria. Saudara melayani seperti Marta atau seperti Maria? Kalau orang melayani seperti Marta, banyak protes. Bisa nggak Bapak Ibu? Apapun yang saya katakan, saudara berkata sudah biasa. Bisa? Dalam pelayanan tidak dihargai. Dalam pelayanan dijelekkan. Dalam pelayanan digosipi. Dalam pelayanan diomongin. Kita itu melayani mentalnya prajurit. Siap buat terluka, siap buat sakit. Kalau mau enak jangan melayani Tuhan. Mental prajurit. Saudara hari ini sakiti di gereja ini, saya pindah aja. Sama, nanti di sana akan disakiti. Pindah 1000 kali pun sama kejadiannya. Dan saudara tidak next level. Belajar setia di mana saudara bertumbuh. Dan waktu saudara setia di gereja itu, dihina di gereja itu, saudara setia di gereja itu, dan di sana saudara akan bertumbuh dan saudara akan menjadi pemenang lebih daripada pemenang.